Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Nel Agustin. Sekarang saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Fitri. sebagai salah satu pengajar Al-Quran di SDIT Cordova. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Langsung aja ya Bu, kita lanjut ke wawancaranya. Yang pertama itu dari tahun berapa Ibu ngajar Al-Quran di sini? Saya ini masuk ke sini tahun 2016, sekitar tahun 2016. Nah, itu kan sebelum jadi guru Al-Quran saya jadi wali kelas kedua dulu, kemudian jadi wali kelas juga, kemudian dan guru bidang studi. Lalu sekitar tahun 2018, 19, sekitar tahun 2020 awal itu menjadi guru Al-Quran. Berarti sekarang sudah sekitar 5 tahun ya? Ya. Sekitar 5 tahun jadi guru Al-Quran. Betul. Kalau keseluruhan jadi guru itu sekitar udah 10 tahun. Masya Allah, ya ternyata sudah lama, Pengalaman, sudah Masya satu Allah. dekade menjadi seorang guru. Ya. Kemudian apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mengajar Al-Quran? Yang pertama, ketertarikan terhadap Al-Quran yang pertama itu membuat saya lebih belajar. Al-Quran itu kan surat yang langsung Allah kirimkan untuk hamba-hambanya, yang membuat kita itu lebih dekat sama Allah. Dan selain itu kan sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu juga menjadi salah satu penerang kita di dalam kubur. Selain itu banyak lagi manfaatnya untuk Al-Quran. Bisa saya ajarkan kepada anak saya, misalkan kepada saudara saya. Saya bukan pintar ya, saya hanya ingin belajar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Yang pertama, manfaatnya itu lebih sangat-sangat luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran itu bagi kehidupan saya. Berarti yang membuat Anda tertarik itu karena itu bermanfaat untuk kita ya? Bermanfaat buat kehidupan kita. Siap. Ya. Tantangan terbesar Ibu dalam mengajar Al-Quran kepada anak-anak itu kira-kira apa? Yang pertama, Al-Quran itu kan nggak langsung harus kita bisa gitu kan. Itu tantangannya besar karena berproses. Kadang Al-Quran itu bukannya kita yang males loh, tapi kadang bisa jadi Al-Quran itu males dipegang sama kita karena mungkin kita banyak kesalahan sama Allah. Jadi tantangannya itu yang pertama dari hafalan. Ya, saya ini lumayan sangat harus berjuang terhadap hafalan. Ya karena saya mulai dari nol kan, bukan dari sekolah Al-Quran, bukan. Jadi yang pertama dari hafalannya, yang kedua harus lebih dari tahsinnya, kemudian yang ketiga itu benar-benar belajar dari fasohat tulisannya, dan yang terakhir itu tantangannya itu dari buat anak-anak ya, buat anak-anak itu membuat anak suka kepada Al-Quran itu harus penuh tantangan gitu. Nah itu dari saya gitu. Kadang kita yang semangat anak-anak, atau kadang kita kan ada yang lagi futur gitu. Kadang anak-anak semangat kitanya. Nah itu tantangan membangkitkan semangat kita dan anak didik kita. Terus ya selalu gitu. Ya, selanjutnya ya Ibu, bagaimana cara menumbuhkan cinta Al-Quran pada anak? Kan tadi ya itu jadi tantangan tuh. Kira-kira ada solusinya nggak? Bagaimana biar anak tuh cinta Al-Quran? Yang pertama, kalau untuk anak saya terutama ya, saya ajukan dulu di rumah. Saya adakan ngaji di rumah itu belajar, bermain sambil belajar. Jadi nggak harus saya push gitu, kamu harus bisa ini, harus bisa. Jadi saya ajarkan pelan-pelan nih. Misalkan nih, nggak apa-apa sehuruf, 2 huruf atau 3 huruf, yang penting mereka nyaman dulu deh. Yang penting mereka nyaman dulu terhadap pembelajaran yang kita kasih ke mereka. Nggak usah langsung kamu ini harus belajar gini, harus bisa salaman, nanti mereka akan mengalir. Wah, saat kita bukan Al-Quran aja nih, saat kita belajar sesuatu yang kita inginkan, yang kita nyaman, otomatis kita sendiri yang akan mau belajar gitu. Jadi anak-anak nggak perlu dilangsungkan harus kamu harus belajar nih banyak bla 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 segala
segala rupa, tapi nanti anak jadi bad mood, anak kemudian jadi nggak mau belajar. Jadi ya yang pertama itu kitanya harus menyenangkan dulu. Nah, ayo kita belajar nih, hari ini belajar apa? Hari ini belajar Al-Quran, hari ini belajar abatasa misalkan, hari ini belajar tentang doa apa, tentang ngaji apa gitu. Yang penting yang pertama harus menyenangkan dulu deh kitanya, dan nggak boleh nge-push anak itu harus langsung bisa, enggak, nanti anaknya jadi stres. Jangankan anak, kita sendiri aja langsung nggak bisa, gimana kan, harus menyenangkan dulu gitu. Yang pertama intinya harus menyenangkan, belajar yang menyenangkan, Joyful learning ya. ya, joyful learning. Terakhir nih Bu, kira-kira apa pesan yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar Al-Quran? Sangat sedih ya, maksudnya tuh kalau untuk pesan-pesan kayak gini ya, yang pertama kita ini kan belajar itu tidak mengenal usia gitu. Mumpung kita ini masih muda, mumpung anak-anak pikirannya masih panjang, masih kuat pemikirannya, belum mikirin ini, belum mikirin itu gitu kan. Jadi fokuskan kita untuk lebih menyukai belajar. Kalau belajar itu memang ada nih istilah, kalau misalkan kita tidak mau menyukai tentang belajar, maka kita harus menerima pahitnya kebodohan. Ya itu pernah saya. Jadi anak-anak, bukan ke anak-anak saja, ke adik saya ataupun ke anak saya gitu ya. Kalau kita malas merasakan pedihnya belajar, maka kita harus siap merasakan pedihnya kebodohan. Jadi semangat ya, semangat, pokoknya kita harus semangat. Buat saya, buat Bu Nalar juga, pokoknya pasti ada deh fase-fase untuk capek apa gitu, ada, kita harus menikmati gitu rasa lelahnya, rasa semangatnya gitu. Yang jelas jangan malas untuk mencoba gitu, jangan malas untuk belajar meskipun tertatih-tatih, meskipun capek. Dulu juga saya sama saat belajar juga kan, apalagi di zaman sekarang tantangannya adalah gadget gitu kan, lebih nyaman ke gadget. Tapi ingat, ada orang tua yang rela berjuang buat kita, kerja buat kita, kemudian ya banting tulang buat kita. Ingat aja ke situ gitu. Jadi jangan sampai patah semangat dan jangan menyerah gitulah ya. Tuh ya, semangat anak muda. Semangat pokoknya, semangat. Oke ya, itu ya wawancara dari saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Fitri atas waktu, nasihatnya, dan ilmu serta pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tolak ukur atau motivasi bagi kita untuk selalu senantiasa belajar dan terus belajar, apalagi belajar Al-Quran yang akan bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi ya.